Sesungguhnya roh-roh orang yang beriman ya'tuna, jika ada yang mensolawati Nabi, Nabi menjawab salawat itu. Sayangnya kepada kita pada malam hari ini. Langsung saja kita menuju acara yang kedua, yaitu kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatihin. Yang saya hormati kepada Ustadz Fatihin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang semoga kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa lagi dalam majelis ilmu. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabiullah Muhammad SAW. Antara judul tema dengan yang hadir kok kayak nyambung. Nggak nyambung, nggak apa-apa lah ya. Ya sekedar informasi, sekedar pengetahuan lah ya. Siapa tahu nanti jangan punya anak lagi. Saya main lagi ya, punya anak lagi ya, atau mungkin cucunya lah, kira-kira bisa ngajari putra jenengan ya, bagaimana ngajari putra putrinya yang baru punya anak kecil gitu. Nah, kita semakin minimal kalaupun tidak bisa dipraktekkan hari ini, kita akan tahu bagaimana hebatnya Islam dalam mengatur dunia ini. Bahkan hal yang sepele, ngurus anak usia 0 sampai 2 tahun saja diatur begitu. Apalagi kita gede gitu ya. Ini hebatnya agama kita, agama yang sempurna ya. Tapi sebelum masuk ke tema yang pada malam ini tentang pendidikan anak 0 sampai 2 tahun, tema yang terakhir belum rampung ya, kita lengkapi dulu tentang menyusui ya. Di tema kemarin ada yang belum saya sampaikan tentang lewat 2 tahun anak menyusui, apakah bahaya?
Yang pengalaman dulu punya anak nyusui sampai berapa tahun? Kelewat nggak rata-rata? Enggak ya? Ada yang kelewat? Ibu, ada yang kelewat? 20, kan hasil 24 bulan ya. Ini ada yang 25 bulan, ada 26 bulan, lewat 2 bulan, lewat sebulan, lewat seminggu begitu. Kalau orang dulu pegangan apa? Bilangnya, oh apa? Basi gitu ya. Aslinya sudah basi begitu. Apakah betul begitu kira-kira? Ini bagaimana pandangan Islam dalam hal seperti ini? Kita lihat dulu secara sainsnya. Jadi menyusui kalau kita lihat itu secara medis, ya secara medis, perspektif medisnya itu anak yang pakai ASI beneran ya kecil itu luar biasa, lebih kuat, jarang sakit, resiko alerginya menurun, mendukung kecerdasan, memberi nyaman dan aman. Beda antara menyusui langsung dengan pakai apa itu botol, beda. Mungkin secara manfaat sakit, resiko alergi mungkin hampir sama, tapi ketika memberi kenyamanan berbeda. Coba usia anak kita 7 tahun ke bawah nempel ke siapa? Ke ibu. Tadi pagi siang saya baru mendengar suara anak saya yang kecil. Ya, itu nempel ke uminya terus. Ditanya, kenapa kok nempel terus? Kalau sama umi tenang rasanya. Oh, tenang ya. Itu kata-kata anak kecil loh, ngomong gitu. Itu refleks. Ya. Itu dari kecil. Kenapa? Ketika si bayi itu nyusu, itu ada rasa tenang rasanya. Ada rasa ketenangan, didekap, dipeluk, itu rasanya dia tenang. Karena secara psikologis anak kecil, dia rasa khawatir sebenarnya. Dia merasa di dunia baru, nggak kenal siapa-siapa, itu butuh satu orang yang melindunginya, itulah ibu. Maka jangan sepelekan dalam hal menyusui. Itu penting sekali. Nggak bisa diganti dengan air susu apapun. Ya, bahkan walaupun pakai botol pun itu kurang bagus. Langsung harusnya. Ya, apalagi ketika langsung itu ada kedekatan sehingga ibu akan mengeluarkan apapun yang anak butuhkan. Apa diantaranya? Kolostrum. Itu yang nggak ada di dalam susu yang lain ya. Nggak ada di susu semahal apapun yang susu formula. Mahal nggak bisa mengeluarkan kolostrum ini khusus dari ibu, hadiah dari ibu kepada anaknya ya. Terus secara ilmiah lagi ASI mengandung LF, lactoferrin, ini penting sekali untuk anak, sehingga intinya anak di usia terutama 12 bulan ke bawah itu sangat butuh ASI, tidak bisa diganti. Nah kemudian secara syariat Allah sampaikan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan seorang ibu hendaklah yurdi'na, hendaklah menyusui anaknya auladahunna haulain 2 tahun kamilain yang sempurna. Ini ada perintah khusus, hendaklah susui dalam 2 tahun sempurna. Liman arata yutimar radha'ah, jika bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Maka dalam ayat ini Al-Baqarah 233 ini Islam memberikan kalimat sempurna. Jadi kalau mau sempurna 24 bulan. Artinya kalaupun di bawah dikit berarti nggak sempurna. Boleh. Nah temuan medisnya itu tingginya lactoferrin itu 13 sampai 24 bulan lagi naiknya kebutuhan anak itu. Ternyata lagi butuh sekali itu. Ini untuk apa? Perlindungan dari infeksi. Justru LF ini itu keluarnya si anak usia 12 sampai 24 bulan. Sehingga si anak itu akan aman dari infeksi. Ya namanya anak makan apa? Usia lagi mulai latihan makan tuh kan, 6 bulan ke atas ya, kadang-kadang lagi 12 makan, latihan makan. Itu resiko rentan dalam hal infeksi nanti. Ada bakteri masuk. Nah ini kalau diimbangi dengan ASI yang cukup itu dalam penelitian sangat baik. Ya. Nah kemudian
Kalau lebih bagaimana? Ya, ada beberapa ulama berpendapat bahwa al-aslu fil asya'i ibahah. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa menambah atau mengurangi 2 tahun boleh, asalkan satu tidak membahayakan bayi, kedua orang tua ridho, lebih atau kurang itu boleh. Sedangkan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan setelah 2 tahun statusnya seperti makanan biasa, bukan lagi susuan secara syar'i. Jadi bukan lagi perintah, sudah keluar ya dari perintah. Adapun yang melarang, jadi tadi kan Imam Al-Qurtubi bolehkan, Imam Taimiyah bolehkan kalau lebih atau kurang. Kalau di antara tabi'in, di antara riwayat dari Al-Qamah mengatakan bahwa la tardau, jangan susukan anakmu fauqa, di atas 2 tahun haulain. Kenapa? Emang begitu ayatnya bunyinya. Artinya kalau begitu, kalau kata Allah haulaini kamilain, 2 tahun sudah sempurna, berarti kalau kelebihan berarti tidak baik. Karena sempurna mentok, baik, sudah nggak boleh lagi. Sehingga kesimpulannya begini, menyusui 2 tahun adalah standar sempurna. Kedua, menyusui lebih dari 2 tahun atau kurang, hukumnya boleh selama tidak membahayakan bayi dan orang tuanya ridho. Namun alangkah baiknya kalau di stop di usia 2 tahun, dan kalau memang dibutuhkan sebentar untuk proses capih maka ditambah sedikit, tidak ada masalah. Jadi tidak ada kata susu basi begitu. Susu basi kan susu denko basi bisa. Ya. Ini kalau masih begitu ya. Maka dari hal ini kita harus bisa sadar pentingnya ASI bagi anak itu luar biasa. Makanya kadang-kadang saya tuh bingung, ada orang yang bilang ngeluh susah ya ketika punya anak, jadi keuangan mepet karena untuk beli susu. Ngapain beli susu? Nah begitu nggak? Kadang begitu kan? Pusing mau beli susu mahal-mahal. Bagi saya nggak pernah beli susu gitu. Ya cukup saja anak-anak. Lebih baik beli nutrisi untuk ibunya aja sih. Belikan protein yang cukup ibunya, kan begitu, sehatin ibunya biar asinya cukup, protein cukup, karbo, apalagi sayur-sayuran, buah-buahan. Lebih baik begitu daripada beli ASI, beli susu mahal-mahal, kan begitu. Ya. Terutama lebih-lebih daripada susu, lebih baik ibunya disayang, karena air susunya akan keluar maksimal ketika ibunya cukup sayangnya. Karena ketika stres, ASI nggak bisa keluar. Nah itu, makanya bapak tanggung jawab dalam hal ini. Ini begitu tentang ASI. Sudah selesai kemarin ya. Ini rampung. Ya. Ini yang punya anak kecil Mas Lutfi tok nih ya. Lain-lain. Ada yang di bawah 2 tahun. Ya. Hah? Ini ya, dengan juga ya? Ya juga ya. Oh ya, ding betul. Saibah juga ini. Nah ini kita masuk materi tentang bagaimanakah sebenarnya pendidikan anak di usia 2 tahun. Mulai dari pembahasan tentang ya bagaimana cara belajarnya anak di usia 2 tahun. Jadi bagaimana anak belajar di usia 2 tahun. Setiap manusia ketika lahir, karena manusia itu punya akal, maka si anak itu sudah bisa berpikir dari kecil, walaupun nggak seperti kita. Ya. Dimana kemampuan kognitif berpikir, memahami, eksplorasi, mecahin masalah sudah ada semua itu sebenarnya. Dari kecil sudah ada. Tinggal orang tua menstimulasi, orang tua tinggal melatih begitu. Ya. Ini penting, mencangkup kemampuan informasi, sensorik, melihat sekitarnya. Karena begini, kesalahan, kegagalan dalam usia 2 tahun ini ketika si anak tidak bisa berkembang dengan baik, itu risiko tinggi juga. Pernah saya sampaikan dulu di awal, bahwa di antara 7 sebab perceraian rumah tangga, itu pertama bukan ekonomi kan ya. Pertama apa? Komunikasi yang nggak baik. Nah ternyata komunikasi itu dibangun dari kecil. Bagaimana orang tua bisa diskusi, bisa komunikasi yang baik dengan anak kecil, yang bayi pun diajak ngomong. Makanya kalau punya
Ini kalau ini kehebatan perempuan, banyak ngomong. Itu bayangin Mbak, kalau punya istri pendiam bahaya juga itu. Anak itu bisa ngomong kenapa? Ibunya cerewet. Nah, ada kasus seorang anak itu di terapi karena nggak bisa ngomong anaknya, dikira ada masalah apa. Nggak bisa ngomong, usia sudah 2 tahun lebih, diem aja, 3 tahun bahkan. Kok nggak bisa ngomong, kenapa? Ternyata ibunya pendiam, bapaknya kerja sibuk. Lalu siapa yang ngasih informasi? Siapa yang menstimulasi? Ya, makanya itu diantara hikmah ibu itu cerewet. Nah begitu. Karena emang dengan begitu si anak akan bisa bicara. Nah, di usia 2 tahun ke bawah, 0 sampai 2 tahun, itu si anak tidak hanya mengumpulkan informasi, tapi juga proses berpikir dan cara mengkomunikasikannya. Setiap kita lah ya, ketika dewasa, setiap manusia, itu penting sekali, satu, memahami kondisi, kedua, memikirkan ada sebab akibat, ketiga, menyampaikan dan bagaimana solusinya. Kan begitu Pak. Coba kita ngapain kan begitu. Kita nih dalam hari memahami sebuah kejadian, kan begitu intinya. Kedua apa? Kemudian bisa berpikir, ya, berpikir apa sebabnya, apa akibatnya, terus menyampaikan komunikasi. Kenapa kok seperti ini? Nah ini proses begitu. Terus apa solusinya? Intinya ternyata hidup kita hanya itu sebenarnya. Cuma jangan cek deh. Begitu semua kan? Ada masalah, pahami masalahnya. Nah, ketika sudah gagal memahami masalah, gagal juga menyelesaikan masalah. Coba sekarang kita bisa memahami setiap kita itu seringkali salah paham dengan kata-kata orang. Dan itu dari kecil. Saya itu baru memahami ada anak di usia remaja gitu. Masa nggak paham dengan bahasa seperti ini? Jadi kita deh di sini dengan ngaji itu bisa paham semua nggak? Tidak. Kenapa kok nggak paham? Banyak kan ya sebabnya. Bisa karena pertama ini ilmu baru, belum pernah mendengar kan begitu. Kedua, karena nggak terasah, nggak biasa untuk memahami sesuatu, nggak biasa. Jangan ada orang nggak pernah ngaji terus ngaji bingung lah, karena nggak pernah dapat ilmu, dia nggak pernah memahami sebuah kata-kata. Itu nggak mudah. Dan dari kecil itu anak sudah diberi kemampuan untuk itu sebenarnya. Tinggal orang tuanya bisa nggak menstimulasi, mengajak berbicara, memahami. Nah tanpa sadar, anak itu walaupun nampaknya belum bisa ngomong, dia sudah bisa berpikir, memahami, ya, dan dia akan terus mencoba-coba. Ini sebab, ini akibat. Ya. Maka keterampilan kognitif si anak, keterampilan berpikirnya itu dibentuk pertama konsentrasi. Ini bahaya. Si anak itu sudah latihan konsentrasi, tapi seringkali ketika dewasa orang tua yang merusak konsentrasinya. Coba, masih ingat kemarin beberapa penelitian nonton short itu nggak baik? Ya kenapa? Merusak konsentrasi, nggak bisa sabar ikuti. Karena ketika satu lewat plus langsung, ini proses otak belum mulai berpikir sudah dipindah lagi. Sedangkan hidup kita butuh konsentrasi sebenarnya. Kebiasaan dari kecil yang nggak konsentrasi dalam melihat sesuatu itu ke bawah sampai besar nantinya. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga nanti ada orang ketika dewasa itu ya datang, ya belajar, tapi nggak bisa konsentrasi. Itulah kenapa perintah pertama Allah dalam hal ibadah adalah sholat dulu. Ternyata 7 tahun diperintah sholat itu adalah sebuah praktek dari 7 tahun pertama awal tadi latihan konsentrasi. Maka ternyata 7 tahun latihan konsentrasi dengan sholatnya, fokus begitu. Nah di usia itu juga ternyata si anak sudah mulai
memori, menumpuk file di sini. Ya, ini penting. Maka usia 0 sampai 2 tahun itu kalau jarang diajak bicara, itu nantinya dia nggak bisa bicara. Kenapa? Nggak ada file di sini nih. Dia mendengar, dia melihat begitu. Terus bahkan si anak lagi berpikir kritis di hari itu. Kok bisa gitu ya? Nampaknya kan nggak kritis ya. Nampaknya tapi bisa. Tahu kritis. Jadi apa iya? Lagi berpikir. Kritis itu berarti gini, Mbak. Orang yang kritis berarti orang yang sudah punya file awal, terus mendengarkan satu kata yang lain. Contoh kalau misalkan seringkali kritis itu karena kita punya paham A, mendengar pemahaman B. Kita aneh nggak pahamnya? Aneh nggak pahamnya? Aneh, nggak bisa nerima awalnya. Itulah kritis akhirnya. Muncul rasa, kok begini? Begitu. Lah, masalahnya ternyata, apakah pasti pemahaman awal kita sudah benar? Atau yang benar malah B? Nah, orang yang jarang berpikir kritis, itu seringkali akan kesusahan ketika dewasa nanti. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kolot, tidak bisa maju karena kemajuan itu karena kritis awalnya. Nah, kemudian akhirnya si anak akan memahami hubungan antar ide. Jadi ketika 2 tahun ke bawah itu lagi terus memperhatikan orang tuanya ngomong apa, ngapain, ya. Terus memahami sebab akibat. Akibatnya muncul, oh berarti kalau saya menangis ibu begini. Maka menangisnya anak itu nggak mesti itu karena sakit sebenarnya, tapi karena itu sebuah cara dia untuk mempelajari. Oh berarti kalau saya lagi lapar, saya butuh minum, saya butuh susu, berarti ibu akan datang kalau saya nangis. Nah itu cara bagi anak itu ternyata. Itu udah mikir begitu Pak ternyata, Pak. Luar biasa. Jadi sampai sejauh itu anak berpikir di usia 2 tahun ke bawah. Ya. Nah kemudian si anak itu dalam usia ini namanya perkembangan kognitif anak di usia ini namanya sensori motor ya. Itu akan anak memahami dunia dengan satu indera. Jadi anak akan melihat dunia dengan indera pertama, melihat, kedua mendengar. Kan begitu Allah sampaikan di Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu tak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kemudian Allah jadikan untukmu sam'a pendengaran dan absar penglihatan. Di sini Allah enggak mengatakan wa ja'ala lakumul udhun wal a'yun. Ya, Allah tidak mengatakan aku jadikan untukmu telinga dan mata, tapi pendengaran dan penglihatan. Bedanya apa sih? Kalau sam'un dalam bahasa Arab itu pendengaran, fungsi, sedangkan udhun itu telinga, bentuk fisiknya itu telinga, kuping itu. Kalau penglihatan itu namanya basorun, absor. Kalau mata, ainun. Bedanya apa? Kalau absor itu melihat, fungsinya melihat, maka kata basorun itu mesti berkenaan dengan masalah berpikir. Maka afala tubsirun, apakah kau tidak memandang? Artinya apa? Memikirkan. Gitu loh Pak. Contoh gini, saya ngomong gini, menurut pandangan saya, berarti saya melihat atau saya berpikir? Berpikir, itu pandangan. Jadi kata sam'un dan kata absor itu sebuah proses berpikir sebenarnya. Lah berpikir tidak bisa kalau nggak punya file awal. Contoh begini, jangan pernah nggak bagi kita di antara jenengan yang paham dunia peternakan, itu kalau ada satu hewan saja, masa ada kambing, panjang nggak ngomongannya? Panjang nggak ngomongannya deh? Panjang, kenapa? Tahu dunia peternakan. Bagi yang nggak tahu, cium. Kenapa? Nggak ada file awal, gitu ya. Jadi setiap kita punya file awal dulu untuk mengembangkan sebuah file selanjutnya. Nah si anak itu ternyata luar biasa, dari kecil harus sering banyak mendengar ternyata. Karena ketika kecil banyak mendengar, nanti ketika besar dia gampang menyerap yang lainnya.
Itulah kenapa lagi orang tua itu menjadi fondasi awal, dan orang tua abawahu adalah kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibu. Tapi secara teknis pelaksanaan ibu sebagai madrasah. Maka seorang anak punya hak diberi ibu yang baik. Wah, ini bapak boleh bodoh lah, tapi jangan juga. Tapi anak istri harus pinter. Tapi ada nggak sih perempuan yang mau dinikahi perempuan bapak-bapak ibu? Jadi kecerdasan wanita luar biasa dampaknya kepada anak. Jadi kita ini ya bapak-bapak itu ya pinter banget, alhamdulillah, nggak juga ya terus belajar lah ya. Tapi kalau punya istri itu nggak pinter, repot juga. Betul loh ya. Kenapa? Dia teknis pelaksanaan di rumah. Makanya jangan sampai ada istilah, gak usah sekolah tinggi-tinggi deh. Cawaten ngopo sih, ngono kan? Ya, kalaupun dia nggak berkarir di luar, tapi kan dia manfaat untuk anak-anak kita. Itu pentingnya. Apalagi ASI itu kan sangat menurunkan kecerdasan dari seorang ibu. Itu. Maka si anak itu di usia-usia 2 tahun ke bawah itu lagi proses untuk melihat, mendengar, lagi berpikir dia. Pakai indera. Kedua, gerakan motorik. Dia jadi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat akan dia sampaikan lewat gerakan tangan, sentuhan. Ini kan bagus tuh. Dia melihat, dia mendengar, difikirkan, muncullah gerakan kaki dan tangan. Jadi gerakannya itu sebuah refleks dari apa yang dia dengar, begitu. Bahkan nggak cuma tangan sentuhan, kedipan matanya, senyumannya itu adalah apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Wah, inilah hebatnya anak kecil tuh, 2 tahun sudah mulai. Ya. Nah, kemudian disebut lagi bahwa peran orang tua dalam mengajar awal sangatlah penting. Ini tahapan pertama. Coba yang ini guru SD, guru MI misalkan, guru SDM, guru TK PAUD, itu kan bisa merasakan betul beda anak-anak. Ada anak-anak yang gampang diajari, ada yang susah diajari, ada yang gampang paham, nggak gampang paham, dan ternyata orang tua pengaruhnya. Dicek deh di sekolahan mana anak-anak yang pintar, rata-rata adalah orang tuanya pintar. Pengaruh sekali. Ini yang guru-guru ngerti pasti ya. Pasti ngerti berarti ya. Bisa ngecek ya. Jadi anak-anak pintar orang tuanya pintar. Karena bisa ngikuti gitu loh. Ya. Makanya ini pentingnya memutus rantai bagaimana orang tua yang nggak pintar punya anak pintar, gimana caranya coba. Ya, guru memang yang akan jadi korban akhirnya, mengajari luar biasa efeknya. Ya. Nah kemudian untuk pendidikan agama nih, untuk anak kecil usia 2 tahun ke bawah itu nggak bisa belajar langsung baca kan, nggak mungkin. Tapi pakai lagu-lagu berupa misalkan Al-Quran, gitu ya, zikir-zikir. Dia lagi senang mendengar. Maka coba bapak-bapak kalau membaca Quran di sebelahnya, bisa sambil tiduran di sebelahnya sambil baca Quran, gitu, baca sholawat, ya, itu bagus sekali ternyata. Itu menstimulasi otak dia mendengar apa lagi nih. Jangan kita kira kan anak kecil tuh nggak tahu apa ya. Ternyata apa yang dia dengar tuh masuk semua tuh, terserap terus, nggak main-main. Maka jangan sepelekan. Nah kemudian contoh belajar dari pengalaman langsung. Bayi begitu. Bayi selain mendengar, cara dia untuk belajar ya mendengar, melihat, diproses, dipahami, reaksi di tangan, diucap, di gerakan bibir, mata. Selain itu, bayi itu ternyata untuk belajarnya lewat pengalaman langsung. Apa namanya? Contoh tadi, bayi menangis melihat respon orang tua. Tadi loh, oh kalau saya nangis berarti bapak begini, ibu begini. Itu pengalaman. Sehingga itulah cara anak untuk manggil orang tuanya, nangis di antaranya. Coba pernah nggak anak yang punya anak kecil nih, dia nangis, kita datang langsung diem, padahal nggak minta apa-apa. Pernah nggak? Dia nggak haus nggak apa, cuma nangis, datang orang tua terus diem. Bagi yang pengalaman merasakan tuh, kadang-kadang begitu.
hanya manggil tok sebenarnya. Kadang sih memang lagi pipis atau buang air atau pengen susu, tapi ketika satu kondisi dia kesepian, dia merasa nih ketakutan, maka dia manggil, terutama ketika bangun tidur. Bangun tidur nangis kan? Kenapa itu? Takut sebenarnya dia sendirian. Dia nangis itu adalah manggil. Maka nangis bagi anak hanyalah cara memanggil orang tua, bukan nangis itu karena sakit Pak ternyata. Itu bahasa anak hanya nangis yang dia tahu. Ya kenapa? Karena orang dia tahu kalau saya nangis bapak ibu datang begitu. Itulah hebatnya anak kecil tuh. Allah luar biasa yang menyatingnya. Ya. Nah, ciri-ciri perkembangan kognitif tahap ini itu mulai memahami dunia melalui gerakan tadi. Jadi anak itu pakai bahasa gerakan di usia itu. Gerakan. Pernah lihat, coba perhatikan di keningnya berenggut atau alisnya, matanya, itu semua terrefleks dengan apa yang dipikirkan. Kemudian belajar lingkungan melalui penglihatan tadi sudah. Terus bedakan benda-benda, ya. Terus menyadari sebab akibat. Kalau saya begini akan jadi begini. Itu latihan semua. Maka di masa-masa ini, masa-masa orang tua harus sering hadir. Masa-masa ini penentu, termasuk golden age ya, termasuk usia emas tuh, 7 tahun ke bawah itu harus sering muncul. Artinya karakter anak kita akan terbentuk orang tuanya ketika orang tua sering muncul. Nih, coba pernah kan nonton apa film apa ya, kayak kartun gitu. Kartun ada telur bebek yang netes di dalam kandang ayam. Terus yang pas dia pecah, yang dia pandang adalah ayam. Bagi dia ibunya siapa? Ayam. Itu hewannya begitu, Pak. Maka dia akan berusaha melatih menjadi ayam. Wataknya watak ayam. Melatih diri jadi ayam. Gimana caranya? Menyesuaikan diri, Pak. Artinya beda saja, bisa nyamain kok. Artinya anak kita itu ketika dia lahir dipandang ini ibu, ini bapak. Maka si anak akan belajar bagaimana seperti orang tuanya. Nah inilah, maka ini kadang-kadang membahayakannya ketika anak di usia kecil di bawah 2 tahun sudah dipegang oleh babysitter, bukan ibunya lagi. Ya bukan berarti menyalahkan yang karir ya, tapi itu konsekuensi. Ketika si anak itu sudah dilepaskan padahal di usia di bawah 2 tahun apalagi, maka otomatis karakter babysitternya yang sering dia dengar, yang sering dia ucapkan. Dulu saya punya kasus kenalan begini. Saya punya teman, dia rektor SD Rawamangun Indonesia. Beliau itu orang Sumatera itu dia kaget betul. Kan sibuk ya rektor sebetulnya, dia sering ke kampus terus sampai lupa, nggak jarang nyapa anaknya lah, berangkat pagi pulang malam terus begitu. Anaknya kecil masalah. Itu setelah usia 3-4 tahun dia baru tertampar itu. Manggil bapaknya paman, bayangin. Paman baru, kok paman loh? Berarti saking nggak kenal bapaknya gitu loh. Dia langsung taubat, nggak lagi saya harus pulang cepat ini, harus sering main sama anak begitu. Ya ini bagi yang lewat, tapi yang masih punya anak kecil ini kesempatan. Siapkan waktu untuk ngurus, untuk sama anak diskusi, untuk ya apa tadi lu baca Quran sebelahnya, zikir sebelahnya, ajak ngomong anaknya, karena si anak lagi proses mempelajari siapa yang terdekat dengan dirinya. Kita sebagai manusia otomatis pingin anak kita seperti kita kan ya. Kita mau gak sih buat orang lain? Kamu gak mau mesti pinginnya kayak kita orang tuanya begitu. Ya walaupun ada kurang-kurang tapi kan tetap aja secara fitrah kita pingin anak kita seperti kita. Itu di usia 0-2 tahun. Caranya begitu belajarnya. Cara memandang, cara dia untuk melihat, berpikir, terus apa tadi? Pengalaman, mencoba-coba, sebab akibat. Kalau nangis begini, kalau bengok begini, begitu. Itu proses belajar. Selanjutnya akan dibahas juga tentang poin penting tentang kemampuan bahasa anak ini. Lanjutnya, setelah anak sering mendengar, melihat,
maka si anak akan bisa bicara. Proses bicara ini juga diproses di angka di bawah 2 tahun, lagi latihan bicara. Ya. Sebelum masuk kita lihat dulu, ada satu ayat Quran yang bagus sekali kita pelajari, kalimatnya fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat mana? Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Nikmat yang mana coba? Di ayat keempat, 34, allamahul bayan. Allamahul bayan. Allah lah yang mengajari kepadanya al-bayan. Apa arti al-bayan itu? Bayan. Apa arti bayan? Penjelasan. Inilah yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, hanya manusia yang diberi kemampuan al-bayan. Khalaqal insan allamahul bayan. Dan inilah yang membuat manusia bisa memahami Quran. Sehebat-hebat malaikat, dia yang diberikan al-bayan oleh Allah. Maka malaikat nggak mampu mencerna isi Quran. Dan kita bisa. Jin nggak sebut di sini, artinya jin pun di bawah manusia. Coba, kalau kita pahami luar biasa. Hanya manusia yang diberi kemampuan itu. Makanya ketika hari itu Allah menciptakan Adam, masih ingat Al-Baqarah ya? Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, gimana kalimatnya? Ya, Al-Baqarah itu di ayat berapa itu? Kita cek dulu tuh kalau salah. Al-Baqarah mulai ayat wabashiril ladzi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima, seterusnya sampai gini, wa 'allama adamal asma. Inilah yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. 'Allamal adamal asma. Allah mengajari Adam itu asma, nama-nama. Dalam tafsirnya artinya definisi-definisi. Maka Nabi Adam punya kemampuan dan kita manusia punya kemampuan mendefinisikan sesuatu, menerangkan sesuatu. Sehingga hari itu ketika Adam diciptakan, itu semua malaikat takjub dengan kehebatan Adam. Pinter nih. Suruh sujud akhirnya kan. Nah, apa itu yang diajarkan? Nih, nama-nama tadi. Artinya Allah ngasih Nabi Adam nama, suruh ngapal nama-nama itu. Kenapa? Adam punya kemampuan untuk itu. Allamahul bayan, yang ngajari penjelasan-penjelasan sama tadi. Maka hanya manusia yang punya kemampuan untuk memperjelas sesuatu, membuat sesuatu. Ya. Lihat ternyata bayan itu sudah muncul dari kecil, dari usia 2 tahun. Maka si anak kecil ketika memahami sesuatu itu dia pengen detail loh itu. Coba anak di usia naik lagi ke atas 3 tahun 4 tahun dia mulai lebih bisa ngomong gitu. 2 tahun mungkin belum bisa ngomong, tapi belum bisa ngomong jelas, tapi dia sudah bisa berpikir. Nanti efeknya di usia 3-4 tahun tuh mulai bisa ngomong, mulai bisa nanya-nanya, mulai cerewet itu. Kritis sekali. Makanya kalau ada anak dengan yang kritis, dia ngomongnya nanya macam-macam, jangan dimarahin tuh. Pernah gitu enggak? Ya kenapa sih kok Allah ciptakan kita? Apa jawaban itu? Kemarin saya tanya lagi, mana? Kenapa sih Allah ciptakan iblis? Ini gimana jawabannya? Anak usia 5 tahun nih. Ya, kenapa kok Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Macam-macam. Itu kadang-kadang kita harus berpikir kritis, berpikir jeli gitu, jawaban-jawaban begitu. Nah ini kalau kita nggak pintar menjawab dengan baik, memuaskan perasaan dan pikirannya, dia kecewa. Ya, bayan tadi. Maka si anak itu usia 0-2 tahun sudah mulai bisa menjelaskan, tapi dalam benaknya. Disinilah kemampuan bicara dimulai. Maka perkembangan bicara sangat terpengaruh oleh sekitarnya. Kemampuan berpikir, orang tua, masyarakat. Ya. Nah, bahasa bayi itu bertahap berkembang secara alami. Nanti bisa ngomong A, I, U dulu, ngomong ayah, ibu, abah, atau abi, atau siapa. Itu proses berlatih. Tapi sebenarnya yang dalam benaknya sudah banyak.
Sudah banyak kata-kata di sini yang dihafal, cuma yang muncul hanyalah aba, abi, abu begitu. Tapi sudah banyak sebenarnya filenya. Nah, disinilah peran orang tua, stimulus untuk melatih dia ngomong itu penting sekali. Kalau tidak, maka resikonya si anak akan susah bicara ke depan. Nah, tahapan kemudian anak akan menangis di usia 0 sampai 6 minggu awal. Ini kalau tahap awal suka menangis saja, nangis gerakan tubuh itu di awal. Ini bahasa ya. Di perkembangan bahasa anak 0 sampai 6 itu pakai bahasa menangis. Kemudian 6 sampai selanjutnya itu pakai bahasa mulai A, I, U keluar. Kemudian ditambah di usia 5 bulan nanti sampai 5 bulan, 0 sampai 6 minggu itu nangis, yang dia sering ucapkan hanya nangis saja. 6 minggu sampai 2 bulan latihan A, I, U. Lah kemudian di usia 5 bulan ke atas mulai mengoceh yang nggak jelas, melatih main ludah lah, macam-macam. Itu proses semuanya itu ya. Kemudian selanjutnya sampai usia selanjutnya maka mulai bisa ngomong itu, karena si anak di usia 1 tahun lebih kurang sudah menguasai 50 kosakata. 50 kosakata itu normalnya kalau orang tuanya bisa terus ngajak ngomong. Nah, sampai kemudian di usia 2 tahun maksimal sudah bagus itu. Ini orang tua lihat tanda bayi mulai memahami bahasa, walaupun dia nggak bisa jawab kalau kita ngomong ya, tapi sebenarnya si anak sudah bisa ngerti. Apa tandanya anak itu paham? 1, tersenyum saat dipanggil namanya. Pernah gitu nggak? Ya, yang punya anak kecil pernah? Usia dia mungkin 1 tahun, 1,5 tahun, panggil namanya dia tersenyum, itu paham berarti sudah. Kedua, melakukan instruksi sederhana, artinya sudah nyuruh orang tuanya ngapain, mungkin dengan tolehan, dengan pandangan, dengan gerakan kaki tangannya. Terus ketika kita ngomong, dia sudah mulai perhatiin kita ngomong apa. Tambah lagi itu berarti dia sudah paham ya. Terus bahkan merespon walau bukan dengan bahasa. Nah, ini usia 0 sampai 2 tahun begitu tuh. Nah, ini orang tua harus mulai cerdas di usia-usia itu untuk memahami bahasa-bahasa anak. Nah, terakhir di bab ini dibahas tentang bisakah anak usia 2 tahun diajar disiplin? Bagi kita gimana dulu? Diatur gitu? Bisakah? Bisa. Justru di usia inilah pembentukan rel untuk anak kita ada. Tadi si anak sudah ngerti sebab akibat. Ini boleh, ini enggak boleh. Bagi anak baik adalah ketika orang tuanya membolehkan. Bagi anak yang enggak baik adalah orang tua enggak bolehkan. Maka si anak akan terus melakukan apa yang orang tuanya dikatakan baik atau yang dibolehkan didiamkan. Maka mendiamkan sebuah kesalahan anak dari kecil sama dengan membiasakannya berbuat enggak baik. Nah, ini rel awal. Sepele contoh yang perasaan dulu adalah bagaimana makan pakai tangan kiri dibiasakan. Akibatnya gimana? Kebiasaan. Makanya ketika ada orang kidal, itu jangan salahkan, ini sudah dari kecil begini kok. Kan begitu? Nah gitu enggak? Oh, udah lahirnya begitu dari kidal. Enggak ada, Pak. Sehingga ada orang enggak baik. Semua lahirnya baik. Lahirnya baik. Kenapa kok ada anak kecil yang kidal? Orang tuanya membiasakan. Pasti itu. Makanya kalau kidal adalah sebuah kesalahan ciptaan Allah dari lahir, tidak mungkin ada hukuman. Ya, artinya hukuman itu pasti karena kesalahan manusia. Maka ketika itu Nabi Muhammad ketemu sahabatnya, itu ngomong, ya Rasul, tolong berikan saya udzur. Kalau saya nggak bisa makan tangan kanan, saya biasa pakai tangan kiri, kidal gitu loh. Apa Nabi beri udzur? Tidak. Apa kata Nabi? Semoga Allah potong tangan kananmu. Diancam begitu. Berarti memang itu berbahaya. Dari sini berarti hal-hal yang sepele, pakai tangan kanan, makan, itu dari kecil dibiasakan.
Tadi saya katakan jangan menganggap anak kecil bersikap permisif atau sikap pemakluman berlebihan itu nggak baik akibatnya, sehingga seporah anak cilik mono begitu. Akibatnya membahayakan ketika dia dewasa. Tanpa sadar, semua tindakan di usia dia di atas 2 tahun adalah hasil belajarnya selama 2 tahun ke bawah. Jadi selama 2 tahun ke bawah si anak belajar, maka efeknya prakteknya di usia dia 2 tahun ke atas. Oh, melatih begini. Jadi semua tindakan dia di usia selanjutnya hanyalah hasil dari usia sebelumnya. Hasil belajarnya begitu, hasil risetnya begitu. Hasil dia neliti, belajar, oh begini, muncullah di sikap di usia-usia di atasnya. Nah, maka batasan tetaplah penting bagi anak kecil, namun dengan cara yang baik. Bagaimana? Bukan dengan aturan yang dia nggak paham, nggak bisa kayak kita. Tapi untuk anak kecil, kebiasaanlah yang pertama dibuat adalah tiruan. Ini pertama. Jadi disiplin bagi anak kecil adalah meniru dulu. Maka disinilah anak kecil belum bisa memahami, mungkin belum bisa memahami kata-kata kita untuk aturan begini begitu. Tapi orang tua yang menirukan, orang tua yang mencontohkan, ini menjadi sebuah aturan bagi anak. Si anak ini, anak kenangan gak usah diajari pakai jilbab, cukup ibunya pakai terus pakai jilbab, ketika mau keluar rumah pakai kerudung, otomatis si anak akan bentuk sendiri kok. Ya, si bapak kalau adzan ke masjid, dari kecil dia melihat terus tuh, bagi anak ya begitu, meniru pertama itu, terus mengulang, ditiru, diulang lagi, ya sampai jadi sebuah kebiasaan. Artinya yang paling banyak pengaruh dalam hal aturan adalah contoh dari orang tua. Coba orang tua deh bangunin kesiangan terus, anaknya siang nggak? Siang. Kebiasaan begitu terus akhirnya. Nah, kemudian ini bagaimana kalau anak itu melanggar aturan di usia 2 tahun ke bawah nih? Dia salah begitu, nggak sesuai dengan aturan kita. Disinilah ada namanya pertama adalah time out, yaitu bagaimana mengeluarkan anak dari aktivitas itu. Stop, itu hukuman sebenarnya. Stop dulu 1 menit. Dalam hitungan dalam ilmu psikologi dibuat 1 menit per tahun. Anaknya 2 tahun itu 2 menit, hukumannya begitu. Misal dia melanggar apa, main apa, itu membahayakan, maka di stop itu mainnya semenit dulu. Nah, disitulah orang tua ingin ngajari anak bahwa ini nggak baik. Di stop apa yang nggak baik itu dilatih. Nanti diistirahatkan mainannya. Kalau saya biasanya kalau HP itu, kalau anak saya sudah melanggar main HP sesuai dengan urutan jadwal atau urutan tontonannya, misalkan nonton apa yang nggak saya boleh kok ditonton, berarti langsung stop. Karena udah gede, sudah usia 5 tahun, 7 tahun, berarti lama tuh, skornya lama. Berarti sebagai bentuk hukumannya nggak pakai HP sehari ini, stop HP-nya. Karena kamu nonton ini sudah ada pelanggaran hari ini, begitu. Jadi ada namanya apa, time out. Kalau bahasa kita ya skors lah gitu ya, dari kegiatan itunya. Itu bentuk hukuman ya. Kemudian distraksi, yaitu coba mengalihkan perhatian ke yang lainnya. Apa maksudnya? Ketika anak kita, contoh hari ini kita nggak bisa deh, sulit ya untuk lepaskan HP dari anak kita. Bisa nggak ya? Sulit juga ya. Tapi diatur bisa. Nah, ketika anak nggak boleh main HP, pakai main apa sekarang? Main apa dong? Nah itulah. Makanya saya katakan gini, dunia pondok pesantren hari ini lebih berat Pak dibanding pondok pesantren zaman dulu. Mengolah pondok di hari ini lebih berat. Kenapa? Kalau zaman dulu hanya godaannya anak mau pulang kangen sama orang tua. Nah sekarang bagaimana si anak kerasan di pondok tanpa HP itu juga gimana? Padahal full selama dia di SD dulu itu HP-an terus. Makanya bagaimana di pondok itu diatur kegiatan dengan permainan harus seimbang.
Kalau full hanya belajar ya nggak kuat. Maka ya akhirnya kita nggak bisa memberikan standar tinggi. Karena kalau anak itu langsung full belajar terus, stres betul loh dia. Ya, saya ada santri itu pindahan dari pondok mana gitu, terus tak terima, itu dia stres itu. Full belajar, pagi belajar, siang jam 2 istirahat, sore lagi bimbel lagi, malam belajar lagi, tidur jam 10, tidur belajar lagi terus begitu. Waduh, ya nggak salah juga kalau kuat, tapi untuk zaman sekarang itu berat. Ya, ada keseimbangan antara dunia permainannya, ada belajarnya. Ya. Itu tentang apa? Tentang pembelajaran anak di usia 2 tahun. Nah, ini sampai sini dulu. Nah, disiplin sudah latihan. Nah, ini temanya jenengan sudah kelewat, sudah zaman dulu seharusnya ngajinya. Ini nggak apa-apa, sekadar tahu. Ya, nanti menawa untuk anak-anak, untuk cucu-cucunya. Oke, paham atau enggak? Enggak apa-apa, enggak paham. Ya, offset ya. Ya, nanti paling ya ini Mas Lutfi, Pak Adi yang dapat ilmunya untuk dipraktekkan. Ya. Udah itu dulu sementara, intinya paham ya? Ya, simpelnya begitu. Anak usia 2 tahun ke bawah bukan anak yang ngerti apa-apa. Dia ngerti ucapan dia ngerti tindakan kita. Dia paham, dia merekam semua apa yang kita lakukan untuk ditiru untuk di tahun-tahun selanjutnya. Ya. Maka siapa anak kita, ya siapa kita. Siapa anak kita, ya siapa yang dekat di usia 2 tahun ke bawah itu. Itulah akan muncul, akan tercetak generasi siapa yang megang di usia 2 tahun ke bawah. Akan muncul generasi itu. Sekian kajian malam ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Enggak ada kan? Sudah paham semua ya? Cukup sekian ya tema malam ini, semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'atana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablugha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.